Hai hai, bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik dan disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai menanamkan nilai-nilai demokrasi pada anak. Kira-kira bunda-bunda di rumah udah belum nih menanamkan demokrasi pada anak? Nah, yang pasti saya nggak sendirian. Di sini sudah ada dengan Mbak Ayunda Tiara selaku psikolog kita. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih, demokrasi ini adalah suatu pola perilaku orang lain dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan demokrasi juga bisa dilakukan dengan cara menghargai perbedaan dan juga menghargai keputusan. Tapi untuk tahu lebih lanjutnya, kita langsung tanyakan saja kepada Mbak Tiara tentunya. Nah, Mbak Tiara, tadi kan sekilas seputar tentang demokrasi. Tapi sebenarnya menurut pandangan psikolog sendiri, apa sih demokrasi itu? Oke, jadi demokrasi ini adalah suatu konsep gitu ya, suatu nilai sebenarnya, suatu nilai di mana orang-orang yang berada di dalamnya bisa memiliki kebebasan dalam hal berpendapat, kemudian juga selain kebebasan berpendapat, juga kelapangan, keleluasan hati untuk menerima pendapat dan perbedaan yang berada di sekitarnya. Kalau kita ngomongin demokrasi nih Mbak Tiara, mungkin juga pernah mendengarkan kata pluralisme. Nah, antara pluralisme dengan demokrasi, apakah keduanya sama ataukah memang dari Mbak Tiara ada pandangannya tersendiri? Kalau dari saya pribadi tentang pluralisme dan demokrasi, sebenarnya keduanya sama karena memiliki basic value yang sama, yaitu value toleransi gitu. Nah, value toleransi inilah yang menjadi titik penting gitu, baik dari pluralisme maupun demokrasi, karena ini yang dapat membantu kita sebagai manusia gitu ya, sebagai satu lingkungan, satu society yang besar untuk bisa hidup secara berdampingan gitu dengan baik. Tapi kira-kira saya mau nanya nih, apakah Mbak Tiara sendiri sudah melakukan sikap demokrasi atau belum nih? Karena mungkin muda-muda di rumah juga masih belum paham mungkin ya, apalagi kalau misalnya memang orang yang awam terkait dengan seputar demokrasi ataupun pluralisme. Oke, sebenarnya demokrasi itu kan sebenarnya bisa dibilang salah satu wawasan kebangsaan gitu ya Mbak. Betul. Suatu nilai-nilai kebangsaan gitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya contoh demokrasi itu seperti apa? Sesimpel gitu untuk para bunda-bunda di rumah, sesimpel kita mendengarkan pendapat dari suami dan anak-anak kita dengan terbuka. Jadi mungkin bisa direfleksikan kembali gitu ya, kita kembalikan ke rumah masing-masing gitu, karena kan suatu perubahan itu pasti bisa terjadi jika dari unit-unit kecil terlebih dahulu gitu. Unit-unit kecil ini apa? Salah satunya adalah keluarga. Coba kita kembalikan lagi, kira-kira sejauh mana nih para bunda-bunda di rumah kalau misalnya anak menyampaikan suatu argumen atau misalnya pasangan menyampaikan suatu argumen, kita terima dulu baru kemudian kita respon, atau bisa jadi biasanya kita langsung tepis gitu, nggak gitu, kayak gitu. Jadi ketika kita jadi menghilangkan ego masing-masing ya antara satu dengan pihak yang lain. Betul, berusaha terbuka dan menerima adanya perbedaan. Tapi kalau kita ngomongin sikap demokrasi ini, apakah bisa timbul dengan sendirinya ataukah memang sedari kecil ini harus ditanamkan nilai-nilai demokrasi khususnya dari orang tuanya kepada anaknya? Tentunya perlu andil orang tua untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Karena kan itu dia tadi, bahwa anak terlahir dengan kondisi dia belum tahu apa-apa, kita yang perlu memberikan mereka value-value yang sekiranya yang memang menurut kita itu sekiranya penting gitu. Mungkin untuk sebagian orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahwa yang paling penting ditanamkan di awal itu adalah tadi value
demokrasi dan kejujuran misalnya. Ada yang merasa lebih penting value terkait tentang integrasi dan profesionalism misalnya kayak gitu. Jadi memang perlu sekali untuk kita sebagai orang tua yang andil aktif untuk menanamkan value yang menurut kita perlu untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Iya, nah kita kan tadi Mbak Tiara sempat sounding orang tua harus ikut andil bahkan aktif untuk menanamkan demokrasi kepada anaknya. Nah tapi kan zaman sekarang nih para orang tua ini sudah menanamkan demokrasi terkadang kepada anak itu dengan menyekolahkan anak yang masih dikatakan balita, usianya 2 tahun mungkin. Nah, bagaimana sih cara orang tua itu memilih sekolah yang tepat untuk anak supaya anak itu bisa belajar? Kalau untuk pemilihan sekolah tentu sebenarnya sifatnya akan jadi personal gitu ya Mbak ya. Akan jadi personal, tapi umumnya biasanya pertimbangan terkait pemilihan sekolah ini terkait tadi dengan kesamaan value antara orang tua dengan value sekolah. Mulai tadi dari value ya apa yang hendak ditanamkan sama orang tua kepada anak gitu. Terus bisa juga termasuk di dalamnya value agama dan sebagainya gitu. Itu sangat personal, kembali lagi ke orang tua masing-masing. Kemudian juga sejauh mana misalnya program pembelajaran ini sesuai gitu dengan anak kita. Kadang kan kalau misalnya anaknya terlalu aktif tapi ternyata program pembelajarannya di sekolah tipenya yang lebih diam di kelas, mungkin jadinya kurang tepat hal-hal yang seperti itu. Hingga hal-hal yang mungkin sifatnya lebih praktikal seperti tadi harga, jarak, dan fasilitas gitu, disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua. Berarti tergantung kemampuan dari orang tua juga ya. Berarti orang tua juga nih muda-muda di rumah juga harus riset nih mana sekolah yang bagus atau yang baik untuk anak. Dan sebenarnya penanaman demokrasi seputar anak di sekolah kan apakah benar? Karena kan memang kan anak-anak ini kan pasti bertemu dengan teman-temannya sehingga mereka mempunyai peluang untuk perbedaan pendapat. Betul sekali, dan itu bisa menjadi ajang bagi kita gitu ya, dan juga bagi pihak sekolah gitu untuk mengajarkan si demokrasi ini gitu, mengajarkan konsep demokrasi. Tadi kembali lagi bahwa dalam konsep demokrasi ini terdapat value yang mendasari, yaitu value toleransi. Nah, ketika anak-anak bertemu dengan anak-anak lain yang mungkin memiliki latar belakang, kemudian memiliki sifat perilaku yang berbeda dengan dirinya, dan disitulah gitu menjadi kesempatan kita sebagai guru dan orang tua untuk mengajarkan toleransi kepada anak-anak tadi gitu. Kalau anak-anak sama anak-anak kan kadang susah ya. Ibaratnya kita yang dewasa aja terkadang perbedaan pendapat itu sangat menegangkan gitu. Apalagi kalau yang anak-anak yang memang mereka dasarnya polos. Nah itu gimana cara mengenalkan anak tentang demokrasi dengan keadaan tersebut, Mbak? Oke. Pada anak sebenarnya yang paling pertama itu adalah mengajarkan kepada mereka gitu bagaimana bersikap ketika menghadapi orang-orang yang berbeda dengannya gitu. Mungkin kita belum sampai jauh ke bagian berpendapat gitu, karena yang paling basic dulu gitu bagi anak adalah ketika dia melihat orang lain yang berbeda dengannya gitu. Mungkin orang dengan warna kulit yang berbeda gitu, atau mungkin orang dengan penampilan berbeda, atau misalnya mungkin dia melihat orang dengan disabilitas seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu, dan kira-kira apa gitu kan untuk agar mereka bisa lebih siap menerima bahwa memang ada orang lain yang berbeda darinya. Yang paling pertama dari kita adalah bersikap sewajarnya, dalam tanda kutip bersikap biasa saja gitu ketika kita melihat ada orang lain atau anak lain yang berbeda gitu, dan tidak mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan anak terkait perbedaan tersebut. Nah itu yang paling penting tuh Mbak, anak-anak kan suka nanya soalnya. Betul sekali, anak suka nanya, kok yang itu duduknya di kursi roda gitu, atau kok kalau yang itu dia pakai kerudung, kok kalau yang itu dia warna kulitnya berbeda gitu. Nah semakin kita mengesampingkan, nggak usah tanya kayak gitu atau gitu, itu malah membuat anak jadi merasa ada barrier nih antara aku dan mereka gitu. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita bisa jelaskan dengan lebih logis gitu, sesuai dengan tahapan usianya, misalnya iya dia duduk di kursi roda karena mungkin karena penyakit atau karena kejadian tertentu membuat kakinya jadi tidak bisa berjalan lagi seperti itu.
Atau oh iya, kulit kita memang bisa berbeda-beda, ada orang yang kulitnya putih dan coklat, ada orang yang rambutnya lurus dan keriting misalnya seperti itu. Oh iya, dia pakai kerudung karena agamanya berbeda dengan kita gitu. Nah, berarti Dengan dijelaskan seperti itu, itu PR juga nih buat bunda-bunda di rumah ya, buat orang tua di rumah dalam pemilihan kata kepada anak khususnya. Betul sekali. Nah, tapi kalau kita ngomongin pendidikan dan dengan yang namanya demokrasi, apakah ada korelasinya? Oke. Ketika kita bicara tentang korelasi kan demokrasi gitu ya, demokrasi ini kan mencakup kesetaraan kesempatan gitu. Termasuk dalamnya erat berkaitan kalau di pendidikan gitu, yang mana setiap orang sepatutnya memperoleh kesempatan pendidikan yang sama gitu. Dan juga sistem pendidikan ini perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi tadi pada anak. Misalnya mulai dari mengajarkan value-value yang mendasari demokrasi gitu kan, tadi seperti toleransi, kemudian sekolah juga bisa mengajarkan anak untuk percaya diri, untuk berpendapat gitu. Dan keterbukaan juga untuk menerima pendapat atau perbedaan dari orang lain. Di situ sistem pendidikan bisa mengembangkan nilai demokrasi, mengembangkan sikap demokrasi bagi para anak-anaknya. Aduh, masih banyak nih pertanyaannya, tapi nggak kerasa karena emang kita sekarang sebentar lagi mau break. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ayunda Tiara. Iya, tadi kan kita ngomongin sebenarnya berarti pendidikan dan juga demokrasi itu ada korelasinya antara keduanya. Tapi kalau kita ngomongin peranan pendidikan sendiri khususnya sekolah di dalam demokrasi itu seperti apa sih Mbak? Apakah besar peranannya dan bagaimana? Besar sekali. Karena apa? Karena pendidikan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa terelakkan gitu, yang terikat sekali gitu dengan anak-anak gitu. Dimana berarti kalau kita mau menanamkan nilai-nilai kebangsaan gitu, pastinya menanamkan nilai kebangsaan sejak dini pasti yaitu dia tadi harus juga menyentuh sistem pendidikan gitu. Nah, sejauh mana gitu kan peranan pendidikan ini bisa berperan dalam demokrasi, misalnya dengan menyediakan sistem pendidikan yang bisa diterima, idealnya ya, kita bicara tentang idealnya ya, bahwa sistem pendidikan yang bisa diterima dengan setara gitu oleh seluruh orang. Kemudian juga guru dan murid itu sifatnya itu setara. Maksudnya setara ini dalam artian bahwa masing-masing baik dari guru maupun murid harus sama-sama memiliki respect, menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang berbeda hanya perannya. Guru perannya mengajar, anak-anak atau murid perannya adalah diajarkan gitu. Seperti itu. Kalau kita ngomongin pendidikan, berarti kan peran sekolah ini besar banget untuknya dalam menumbuhkan demokrasi. Nah, tapi apakah kajian pembelajaran bagi anak ini kan secara terpadu, khususnya dari SD, SMP, SMA itu kan sebenarnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya lebih baik mana untuk pembelajaran teoritikal kah atau praktikal untuk demokrasi tersebut? Oke, kalau kita bicara tentang anak-anak ini, saya asumsikan kita berbicara tentang anak-anak usia-usia awal dulu gitu ya. Betul. Tentang anak-anak usia dini gitu kan, di mana baru akan diajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi. Tentu yang paling penting adalah secara praktikal. Karena apa? Karena bisa lebih mudah diterima oleh mereka. Contoh yang langsung mereka kerjakan itu akan langsung bisa diterima. Salah satunya apa? Misalnya di kelas mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat. Aku mau bikin origaminya mau pakai kertas yang warna hitam aja misalnya. Kalau aku warna merah gitu. Kemudian misalnya ada anak lain yang aku mau warna pink, terus dia diketawain sama teman-temannya. Nah, sikap guru pada saat itu seperti apa? Oh, kita nggak boleh mentertawakan karena itu kan adalah pilihannya dia. Gitu. Hal seperti itu sudah sangat bisa menanamkan nilai-nilai tadi terkait dengan demokrasi dan toleransi pada anak tanpa perlu kita
bahasa anak zaman sekarang tuh fafifu was-was gitu, tanpa perlu kita menjelaskan panjang lebar gitu. Yang paling penting adalah praktikal untuk anak yang usianya masih belia gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang remaja ataupun bahkan menjelang dewasa seperti SMP atau SMA kan terkadang praktikal juga agak sulit gitu. Apakah mungkin harus perlu kajian yang namanya teori tikal kah yang harus lebih ditanamkan? Tentu perlu, karena kan juga terkait dengan kemampuan untuk menerima atau mempelajari suatu konsep juga ya. Ketika sudah lebih besar pasti sudah lebih mampu untuk mempelajari hal teoritis, tentu perlu gitu. Tapi ketika kita bicara tadi kembali lagi pada anak-anak yang masih dini gitu, akan lebih mudah untuk anak menerima teori ketika dia sudah merasakan terlebih dahulu gitu secara praktikal apa benefit dari teori yang sedang dia pelajari tersebut. Nah, gimana ya kalau misalnya cara guru di sekolah untuk mengajarkan anak nilai-nilai demokrasi? Tadi kan tahapannya beda-beda. Mungkin kalau misalnya masih SD atau masih playgroup, mungkin guru bisa memberikan atau menanamkan dengan kata-kata yang lebih mudah, yang lebih simpel. Tapi kalau misalnya anak yang usia remaja itu kan sudah mulai bisa agresif kasarnya seperti itu. Nah itu bagaimana Mbak? Terkadang saya tidak bisa menerima, bahkan egonya lebih tinggi. Terkadang kan seperti itu biasanya kalau yang remaja. Nah itu gimana? Mungkin untuk para guru-guru terkait dengan anak-anak yang sudah lebih besar gitu ya, yang sudah lebih bisa berargumen, yang pasti adalah kembali lagi dulu ke esensinya bahwa kita perlu memperlakukan anak-anak dengan sama dan equal, tidak ada favoritism, kemudian menghormati dan menghargai semua anak sama rata gitu, seperti itu. Itu yang perlu dulu kita misalnya sebagai pendidik untuk tanamkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita tidak menanamkan hal tersebut, sangat mudah untuk anak-anak, terutama anak-anak yang pra remaja dan remaja, untuk memutarbalikan itu gitu kepada kita bahwa ibu juga nggak kayak begini, misalnya kayak gitu, atau Pak Guru juga nggak seperti itu gitu. Seperti itu. Kemudian juga misalnya discuss, memberikan kesempatan pada anak-anak gitu untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan dan direspon dengan netral. Maksudnya direspon dengan netral seperti apa? Jadi iya betul, tidak memihak. Jadi nggak yang kok gitu, gitu. Tapi justru kita baik, itu yang kamu pikirkan gitu, oke. Baik, pandangan kamu seperti itu, oke. Dan juga kita nggak ada salahnya, apalagi kalau anaknya udah lebih besar gitu ya, kita menyampaikan pandangan kita, tapi tidak dengan cara agresif gitu. Ya udah kita jelaskan aja gitu. Tidak perlu untuk selalu emosi. Iya betul, dan ngegas gitu bahwa kita adalah yang benar. Kalau misalnya kita merasa kok kayaknya pandangan dari anak-anak kita ini ada yang salah, bukan berarti untuk dibetulkan, tapi untuk sharing, untuk berbagi supaya kita bisa tahu kira-kira celahnya ada di mana gitu. Berarti kalau misalnya anak-anak di sekolah nih, buat guru-guru atau bunda-bunda yang menjadi guru, komunikasi secara perlahan dan juga baik itu adalah prinsip utama dari seorang guru dan harus bersikap netral, seperti itu ya Mbak Tiara. Tapi kalau kita ngomongin ini kan lingkungan eksternal ya, istilahnya sekolah ataupun pendidikan. Yang paling penting dalam menanamkan demokrasi ini adalah dari keluarga tersendiri. Kalau keluarganya sudah dibentuk, anaknya sudah ditanamkan nilai-nilai demokrasi, otomatis ketika dia keluar, ketika bertemu dengan teman-temannya, otomatis dia akan tumbuh adanya rasa perbedaan ataupun toleransi seperti itu. Nah, kalau misalnya di keluarga sendiri, Mbak Tiara, kira-kira langkah apa sih yang harus dilakukan orang tua? Kan apalagi orang tua dan bunda-bunda di rumah ini kan menjadi role model bagi anaknya. Nah, ketika kita menanamkan nilai-nilai demokrasi di luar dari cakupan pendidikan, nah itu metode apa yang harus dilakukan? Oke, ketika mengajarkan toleransi di rumah gitu, mengajarkan demokrasi, kembali lagi bahwa demokrasi ini kan adalah kebebasan berpendapat, berarti kita perlu memberikan kesempatan misalnya kepada anak-anak kita untuk bersuara. Bersuara terkait apa? Mulai dari hal-hal yang simpel, terkait dengan keputusan
keputusan trivial, hari ini makan apa, hari ini kita mau pergi kemana, hingga yang sifatnya lebih esensial, seperti misalnya terkait peraturan sehari-hari di rumah gitu. Terkait peraturan sehari-hari di rumah, oke, kamu prefernya makan pagi di jam berapa? Dengan kondisi misalnya kamu harus berangkat sekolah jam sekian, hal seperti itu. Kamu akan tidur di jam berapa? Sebelum tidur akan apa saja yang kamu lakukan? Gitu. Jadi kalau anaknya sudah lebih besar, sebisa mungkin peraturan-peraturan itu terjadi sesuai dengan kesepakatan, bukan yang sifatnya satu arah. Kesepakatan inilah yang membuat anak jadi merasa bahwa dia ini memiliki power untuk bersuara, dia memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan dia juga belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain melalui tadi diskusi. Pada saat kita menyampaikan sesuatu kan anak juga pasti ada proses coba menerima, itu yang dipikirkan sama ayah dan bunda, seperti itu. Aduh, seru banget. Tapi saya masih banyak pertanyaan lagi nih. Bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Ayunda Tiara. Iya, tadi kan kita membahas terkait dengan menanamkan demokrasi, khususnya yang paling penting adalah dari rumah dulu nih, dari bunda-bundanya di rumah dulu dalam mengajarkan anak. Nah, tapi kan apakah semua ide atau suara dari anak-anak para bunda-bunda di rumah ini harus diiyakan selalu gitu? Karena kan kita memahami adanya perbedaan pendapat dan tadi kita mempertanyakan soal semua anak nih boleh membuka suaranya. Nah, apakah harus selalu diiyakan? Dan ini berarti kalau misalnya tidak diiyakan tentang suaranya anak-anak ini berarti kan mereka mungkin bisa saja marah gitu. Kok pendapatku tidak diterima? Itu gimana, Mbak? Okay. Biasanya anak merasa marah karena itu dia tadi, selain karena keinginan tidak terpenuhi, juga karena dia tidak tahu mengapa yang dia mau itu tidak dituruti. Gitu. Sehingga perlu sekali untuk kita memberikan penjelasan dengan secara logis. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Zahra bertanya, perlu atau enggak semua pendapat dari anak itu dipenuhi? Tentu tidak. Tentu kita perlu kembali lagi berusaha mempertimbangkan apakah hal tersebut bisa dilakukan atau enggak. Misal pada saat weekday anak bilang aku mau tidurnya jam 11 malam aja padahal jam 7 paginya dia harus sekolah. Itu kan memungkinkan karena itu dia tadi akan membuat anak besok paginya menjadi lebih lelah, jadi lebih nggak semangat sekolah gitu, dan jadi lebih nggak fokus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sekolah, sehingga itu perlu dikomunikasikan. Nah, di sini juga jadinya membiasakan anak mengetahui bahwa demokrasi ini bukan berarti segala hal yang kita mau itu harus dituruti gitu. Bukan berarti karena kita punya kebebasan berpendapat kemudian harus dituruti, enggak gitu. Tapi demokrasi ini juga tadi terkait dengan toleransi, terkait dengan menerima hal yang mungkin pada saat ini kita rasa tidak sesuai, tapi selama memiliki penjelasan logis di baliknya bisa kita coba gitu. Itu termasuk salah satu value dari demokrasi. Dan juga tadi ini Mbak terkait dengan mengajarkan demokrasi juga ada salah satu konsep kan namanya restitusi, gitu. Memperbaiki kesalahan gitu. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan di rumah gitu, kemudian atau tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan gitu. Meminta maaf itu penting, mereka perlu meminta maaf, tapi mereka juga perlu berperan aktif untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu bentuk nilai demokrasi yang diajarkan kepada anak di rumah. Ini kan kalau kita ngomongin yang tadi untuk dari orang tua khusus anaknya, tapi kalau kita ngomongin adik dan kakak, kadang adik dan kakak itu bukan hanya perbedaan pendapat saja, mereka suka berantem. Istilahnya saya juga punya kakak, punya adik masih kecil tuh pasti sering yang namanya berantem. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu kan, kadang kakak dan sama adik tuh suka tidak mengalah istilahnya. Bagaimana peran orang tua yang khususnya harus dilakukan ketika adik dan kakak ini berantem, mungkin karena salah satunya perbedaan pendapat atau
karena salah satunya tidak mengalah? Pada dasarnya untuk setiap konflik, tidak hanya pada adik dan kakak gitu ya, tapi misalnya konflik dengan anggota keluarga yang lain gitu. Betul. Nah, peran dari pihak ketiga, maksudnya pihak ketiga ini pihak yang tidak berkonflik, misalnya adik dan kakak berarti orang tuanya gitu kan sebagai pihak ketiga dalam tanda kutip. Ini peran yang bisa dilakukan adalah menampung dulu gitu pendapat dari masing-masing anak gitu. Penting untuk membuat masing-masing pihak merasa bahwa mereka didengarkan gitu. Penting mencurahkan dulu apa yang dirasakan gitu. Baru kemudian coba untuk kita bantu komunikasikan. Kalau anak-anak sudah lebih besar, misalnya kita bisa bantu kasih prolog ke adiknya, ini loh kakak tuh merasakan seperti ini. Kamu mau ngobrol sama dia gitu. Terus kakak juga misalnya kita bilang, kak adik tuh merasanya seperti ini gitu. Mungkin akan lebih baik kalau kalian obrolin berdua gitu. Kalau kalian merasa nggak nyaman, misalnya bisa ditemenin dulu sama mama seperti itu. Penting untuk tadi mendengar dari kedua sisi, kemudian kita bantu untuk komunikasikan. Berarti bunda-bunda di rumah ingat ya harus netral, jadi nggak boleh memihak antara kakak dan adik. Dan kadang kan bunda-bunda di rumah atau orang tua di rumah juga suka memihak tuh yang bontot istilahnya, yang dibelain, udah kakak ngalah aja. Berarti sikap seperti itu nggak boleh sama sekali ya Mbak? Betul sekali, karena sebenarnya idealnya kan kita nggak bisa gitu ya membedakan anak hanya karena urutan lahirnya gitu, bahwa kak kamu tuh sulung, kamu harus jadi contoh untuk adik-adik kamu, Dek kamu tuh harus nurut apa kata kakak kamu. Enggak, tapi justru kita mengajarkan anak kita bagaimana berfungsi menjadi individu yang seutuhnya gitu, bahwa kita perlu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kakak perlu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terlepas nantinya jadi contoh untuk adik-adiknya itu belakangan. Adik perlu untuk mengikuti contoh-contoh baik yang ada di sekitarnya, terlepas itu datangnya dari kakak ataupun dari orang tua atau dari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Itu adalah pengajaran yang paling simpel dan mudah ya sebenarnya. Kadang kan orang tua juga tidak paham, mungkin lebih membela adiknya karena adiknya masih kecil dan kakaknya jadi tidak terbela. Dan kakaknya selalu terkena tekanan gitu ya, harus menjadi panutan yang baik buat adik-adiknya. Tapi kalau kita ngomongin nilai-nilai demokrasi tadi kan berarti kan sangat penting diajarkan sejak dini. Nah itu kenapa sih? Karena jika anak tahu tentang nilai-nilai demokrasi sejak dini, mereka jadi paham gitu bahwa ada yang namanya kebebasan yang bertanggung jawab. Ini menjadi penting sekali karena kita hidup sekarang di era digital nih ya Mbak ya. Di era digital yang kita bisa komen kapanpun, komen apapun yang kita mau, kapanpun itu, dimanapun itu gitu. Jadi batasan-batasan terkait dengan jarak, waktu dan sebagainya itu udah buyar gitu kan ya dengan adanya era digital gitu. Dan mudah sekali gitu bagi orang-orang misalnya untuk memberikan komentar-komentar yang jahat misalnya atau yang tidak bertanggung jawab gitu di sosial media. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak bahwa kamu memiliki kebebasan tapi kamu tetap perlu bertanggung jawab gitu. Kamu memiliki kebebasan tapi kamu perlu ingat bahwa orang lain juga memiliki haknya untuk hidup dengan baik, memiliki haknya untuk merasa nyaman, untuk merasa aman gitu. Sehingga kedepannya mereka itu dia tadi bisa memiliki kebebasan yang tetap punya boundary gitu. Selain itu anak juga jadi lebih bisa menghargai perbedaan dan keberagaman, dan itu menjadi sangat penting karena tidak bisa dipungkir nanti kita hidup akan selalu bertemu dengan orang-orang lain yang punya latar belakang serta mindset yang berbeda dengan kita gitu. Menyikapinya itu sangat bisa menentukan bagaimana kita thriving. Nah kalau ngomongin demokrasi itu kan sebenarnya mungkin bagi sebagian bunda-bunda itu sangat berat ya. Apakah memang bunda-bunda ini harus yang memang backgroundnya teredukasi dari segi pendidikan? Tapi banyak sekali kan bunda-bunda yang memang hanya ibu rumah tangga dan bahkan mungkin tidak sekolah juga banyak. Tapi bagaimana para bunda-bunda di rumah perannya sebagai orang tua itu mereka ingin belajar dan ingin menanamkan demokrasi kepada anak-anaknya?
Mungkin supaya berasanya lebih mudah gitu ya, nggak berat-berat banget gitu demokrasi, adalah kita perlu mengingat kembali bahwa nilai-nilai yang mendasari demokrasi ini antara lain ada toleransi, kemudian juga ada kebebasan berpendapat gitu, kebebasan bercerita, kebebasan untuk sharing, saling menghargai gitu, dan menghormati pendapat orang lain. Harapannya ini menjadi tidak terlalu berat bagi para bunda-bunda di rumah, karena itu sangat bisa dilakukan di rumah gitu. Kembali lagi ke hal-hal trivial, hal-hal yang kita lakukan setiap hari di rumah. Misalnya sesimpel nih untuk para bunda-bunda, anak tiba-tiba, biasanya ini anak-anak yang baru bisa ngomong ya, kayak anakku, dia usia 3 tahun tuh, dia seringkali kayak, aduh, aku ngerasa pusing nih, kayak gitu. Mungkin maksudnya memang cuman bercanda atau sekedar mengikuti apa kata-kata yang pernah kita ucapkan di depan dia gitu. Tapi ketika kemudian kita bersikap misalnya menertawakan gitu atau menyepelekan, oh kamu anak masih kecil emang pusing apa gitu, itu bisa membuat dia bingung gitu, kira-kira kenapa aku nggak bisa menyampaikan apa yang aku mau gitu. Dan ketika kita mau menyampaikan nilai demokrasi pada anak, berarti mungkin kita bisa memberikan sikap yang berbeda. Oh kamu pusing, sejak kapan? Oh kamu pusing, kenapa? Kira-kira kita bisa ngapain, mau tidur dulu atau sebagainya gitu. Jadi sesimpel dengan berusaha menerima semua penyampaian dari anggota keluarga dengan terbuka dulu, bukan untuk membalas tapi untuk mendengarkan, untuk menerima dulu apa yang disampaikan oleh anggota keluarga yang lain. Tuh ya bunda-bunda, ingat ya harus komunikasi yang baik, perlahan sama anak, dan harus terbuka dan menerima apa yang disampaikan anak. Walaupun itu misalnya istilahnya kalau anak-anak mungkin caper doang atau butuh komunikasi, butuh teman main, butuh teman ngobrol, itu it's okay ya Mbak Tiara. Tapi nggak berasa nih ternyata kita sudah di penghujung acara, artinya sudah 30 menit kita bersama dengan Mbak Tiara. Terima kasih loh atas informasinya yang sangat luar biasa. Jadi buat bunda di rumah, jangan lupa saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya yang gak kalah menarik dari tema hari ini. Dan saya Azara Masid bersama dengan Ayunda Tiara. Kami pamit undur diri, bye-bye.